Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Pipit Waalaikumsalam Umaya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siang, dalam Pak. kesempatan kali ini, di siang hari ini, Bu Pipit dan Bu Maya akan melakukan sesi demonstrasi konseptual, yaitu di mana Iya. Bu Pipit sebagai coach dan Bu Maya sebagai coachee. Nah, sebelum percakapan dimulai atau sebelum sesi demonstrasinya dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Untuk Bu Pipit sebagai coach, apa yang sudah Bu Pipit persiapkan untuk sesi kali ini? Saya mempersiapkannya menggunakan alur tirta yang sudah saya pelajari saat ini. Oke, yang selanjutnya untuk sesi nanti kompetensi apa yang ingin Bu Pipit kembangkan? Sebagai coach, saya ingin kehadiran saya penuh, mendengarkan dengan penuh rasa, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Lalu indikator ketercapaian dari tujuannya itu seperti apa, Bu? Yang diinginkan? Yang saya inginkan dari praktek ini memperoleh si coachingnya dari permasalahan sendiri, Pak. Oke. Lalu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya tuh apa ya, Bu? Saya akan mencoba menggali alur tirta tersebut, Pak. Selanjutnya untuk tujuannya, untuk kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang telah dilakukan nanti. Ya, adanya solusi dan adanya juga komitmen yang akan dicapai gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Pipit. Silakan saya Ya, berikan sama-sama, waktu Pak. kepada Bu Pipit dan Bu Maya untuk melaksanakan demonstrasi konseptualnya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Pipit. Selamat siang, Bu Maya. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, ya, Bu. Ya, sangat bersalah, Bu. Dipersilakan mau bercerita tentang apa? Begini, Bu Pipit, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian juga siswa saya itu mengumpulkan tugasnya tidak semua gitu. Jadi ada beberapa, ada lebih dari 30% lah anak yang tidak mengerjakan tugas, Bu. Menurut Ibu, harapan apa yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias di dalam pembelajaran tersebut? Jika saya ingat-ingat mungkin Bu, anak-anak itu kurang antusias karena saya pembelajarannya kurang menarik mungkin Bu. Kemudian saya lebih banyak berbicara di depan kelas. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat membuat Ibu antusias dalam pembelajarannya? Saya sih menginginkan supaya anak-anak antusias itu saya menyediakan berbagai bahan belajar, kemudian juga pembelajarannya itu lebih menyenangkan, tidak membosankan, Bu. Ya, bagus sekali, Bu. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Nah, menurut Ibu apa saja yang membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya? Pembelajaran itu jadi harus berpusat pada murid, Bu. Saya menggali supaya siswa-siswa saya itu aktif dalam pembelajaran, kemudian juga saya melakukan ice breaking supaya anak-anak tidak bosan, ada game-game yang menarik yang membuat anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajarannya. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam hal pengumpulan tugas? Mungkin Bu, saya itu kan terlalu membatasi waktunya pendek sedangkan tugasnya banyak.
Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Selama ini saya memang menggunakan buku teks yang paling utama. Selain itu juga saya memang baru menggunakan berbentuk paling gambar, Bu. Jadi belum ada media-media yang begitu menarik untuk anak-anak sehingga anak antusias. Apakah ada sumber yang lain yang bisa digunakan, Bu? Sebetulnya banyak ya Bu, kalau sekarang saya udah mulai terbuka. Saya melihat di YouTube banyak, kemudian di IG juga banyak. Kemudian saya juga bisa menggunakan semacam kuis yang menarik, misalnya kuisis atau hal-hal lain yang bisa menarik minat anak. Ya, nah betul sekali ya Bu. Itu sekarang kan dunia teknologi sudah semakin canggih, jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih aktual, lebih menarik untuk anak. Apakah Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar? Pasti pembelajaran tersebut akan lebih memberikan antusias kepada muridnya ya Bu. Iya betul. Nah, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa, Bu? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, yang menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi saya itu akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya selama ini mereka bosan dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten maupun diferensiasi produk. Ya, sangat bagus sekali ya Bu, rencananya luar biasa. Mudah-mudahan Ibu dapat berhasil melaksanakan rencana tersebut sehingga pembelajaran itu akan lebih aktif dan juga kreatif. Selanjutnya apa komitmen yang Ibu terhadap rencana ini? Iya, saya berkomitmen saya akan berusaha sebaik mungkin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan sehingga murid-murid saya menjadi antusias dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang saya berikan. Luar biasa ya Ibu, bagus sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan Ibu, tidak ada masalah apapun. Iya, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Kemudian saya juga sudah berkeluh kesah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Ya, amin amin. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Maya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sesi demonstrasi konseptual antara Bu Maya dengan Bu Pipit, di mana Bu Pipit sebagai coach dan Bu Maya sebagai coach sudah selesai. Di sini saya sudah mencatat beberapa hal di mana Bu Pipit sudah menggunakan alur Tirta. Lalu untuk kompetensinya juga Bu Pipit sudah meningkatkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, lalu pemberian pertanyaan yang berbobot. Lalu di sini juga saya melihat bahwa Koci sudah dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, di mana solusinya itu adalah dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif. Lalu di sini juga saya melihat bahwa Bu Pipit sudah menggali alur tirtanya berdasarkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lantas di bagian terakhirnya Bu Pipit dengan Bu Maya sudah menentukan komitmen yang akan dilaksanakan untuk rencana kedepannya. Mungkin itu saja untuk kegiatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.